Selamat malam, assalamualaikum. Halo Erna, selamat malam. Yang udah nonton tolong kasih tahu dong dari mana. Terus dia gitu. Dari mana? Terus dia gitu. Sedang apa? Sudah makan atau belum? Kalau misalnya malas ngetik, kasih love sama like gitu loh. Karena topik ini penting banget nih guys. Penting banget. Soalnya ada banyak yang nanya, "Kak, mau pindah pabrik boleh nggak?" Boleh. Ada caranya guys. Tuh kan wakernya bunyi Jim. 1 menit selesai. Udah plus 1 belum? Udah mati. Terbunyi lagi deh lo. Harusnya sih Enggak ya. Jadi ini kita lagi on the way guys. Nanti malam ya. Kita ada live panci, alat masak dari Neoflame dari Korea guys. Jadi ntar jam 7:30 follow ya, nonton ya di Facebooknya Isyera ataupun Jadi Agung Taiwan. Tapi nanti teman-teman bisa dengerin obrolan kita malam ini guys. Soalnya tadi begitu sore live di TikTok tuh banyak banget yang tanya, PRT bisa pindah pabrik nggak? Nah pada saat itu gue jawab kayaknya nggak bisa. Nah tapi ternyata setelah gue konfirmasikan sama Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, bisa, ada caranya. Jadi mesti jangan pelit, tolong di-share video ini. Ya, jangan disimpan, ada berita bagus ini buat kalian. Jangan disimpan, tolong di-share. Oke? Kalau mau tahu caranya dengerin sampai selesai nih. Ini kita lagi on the way mau ke pabriknya, ke gudangnya panci, guys. Ini sebulan, kita dua bulan ya? 2 bulan loh kita nggak live alat masak loh, panci Neoflame dari Korea guys. Jadi ini buat nanti yang mau beli ya. Nanti panci mesti nonton ya, mesti nonton. Ayo buruan di-share, jangan pelit kalau bagi-bagi informasi guys. Ya, tolong di-share, tolong live sama love sama like-nya jangan berhenti, jalan terus. Nanti semakin banyak yang nonton, gue semakin membara nih. Suara gue menggema, berapi-api. Assalamualaikum Kak Putri dari Taipei hadir. PRT pindah pabrik bisa ya, ada caranya. Ntar gue kasih tau gimana caranya. Kalau yang masih di Indonesia, cari dulu caranya supaya bisa berangkat ke Taiwan dulu guys. Soal Taipei Kak, cari udara segar nih di teras sama pasien. Amin. Jaga kesehatan ya, ini udah dingin banget nih. Di karantina nggak? Ada karantina? Ada karantina. Oke. Kemarin gue live sampai 5.000. apa? Semalam iya. Masa hari ini nggak bisa sampai 5.000 lagi? Kalau udah jadi kaburan nggak bisa balik ke Taiwan lagi guys. Prinsipnya boleh, tapi pada kenyataannya nggak bisa karena nggak mau lah gitulah. Mungkin kali. Gue nggak tahu dia tanggung jawab dari imigrasi Taiwan. Oke. Ya udahlah, nggak nambah nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Gue selalu mulai sama kalian. Jadi ini tadi sore gue ada live di TikTok tuh, sama kawan-kawan tuh juga ada live, terus gitu ada banyak yang chat juga, chatting, Kak ini kalau misalnya kerja di PRT nih, ada salah satu follower itu udah nggak betah di tempat kerjanya dan udah mau habis kontrak. Oke, udah mau habis kontrak. Nah terus dia itu pokoknya keluhannya banyak lah, udah nggak betah, terus memang udah mau habis kontraknya tahun depan. Nah dia tanya, dia udah nggak betah beneran karena majikannya cerewet lah, terus dia gitu di tempat kerja ini dia juga udah bersabar banget, dan dari katanya sebelumnya udah banyak sekali pembantu yang kerjasama udah nggak betah pokoknya gitu loh. Jadi dia tanya, bisa nggak pindah ke pabrik? Bisa ya. Tadi gue bilangnya nggak bisa. Karena apa? Karena ketentuan yang berlaku selama kontrak masih berjalan. Dengerin baik-baik guys ya. Guys tolong di-share dong. Bisa sampai 1.000 orang atau 2.000 orang lah minimal gitu loh. Biar informasi ini nggak disimpan sendiri.
Ya, jangan disimpan sendiri, dibagi-bagiin gitu loh. Kita lagi on the way mau live alat masak nih buat teman-teman sekalian nih. Tolong di-share, tolong di-share. Jadi kalau misalkan masa kontraknya masih berlaku nih, misalkan kalian bekerja di majikan ini, ya, sebagai perawat rumah tangga, oke, terus udah gitu masa kontraknya masih berlaku, ya, misalkan habis tahun depan. Nah, tahun ini kamu mau pindah majikan, bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Oke, ini konsepnya guys ya. Selama kontrak kalian masih berlaku, tidak bisa pindah majikan. Ngerti nggak? Selama kontrak kerja kalian masih berlaku, tidak bisa proses pindah majikan di sektor yang berbeda. Jadi misalkan kamu kerja di rumah tangga, kamu pindah ke pabrik, itu nggak bisa selama kontraknya masih berlaku. Oke? Nah, artinya kalau kontraknya sudah habis, apakah boleh pindah ke pabrik? Jawabannya bisa. Oke, jawabannya bisa. Kawan-kawan yang kerja di PRT, rumah tangga, kontraknya habis, itu bisa mengajukan untuk pindah proses ke pabrik. Oke, nah, kalau misalkan kalian mau pindah ke pabrik, pastikan dulu kontrak kalian udah selesai. Oke, pastikan kontrak kalian sudah selesai. Pastikan kontrak kalian sudah selesai. Karena kalau udah selesai, artinya kalian sudah bebas, sudah lepas dari majikan yang pertama. Dan kalian bisa pindah ke pabrik. Bisa pindah ke pabrik. Bisa pindah ke pabrik. Nah, kapan ngurusnya untuk pindah pabrik? Misalnya nih, kalian kontraknya habis tanggal 1 Januari 2022. Kapan kalian mau mengajukan untuk proses pindah ke pabrik? Gampang. 2 bulan sebelum kontrak kalian habis, sampai dengan 4 bulan sebelum kalian habis, bilang sama majikan yang saat ini masih ada kontraknya, kalau kamu udah nggak mau kerja di sini lagi, saya mau pindah ke majikan yang lain. Nah, pada saat kalian mau pindah ke majikan yang lain, ya, kalian mungkin maunya kerja di pabrik, bilang sama agensi, saya mau milih pindah ke pabrik. Dan tunggulah, sambil nunggu prosesnya selesai. Oke? Jadi artinya kalian boleh pindah dan harus memutuskan dulu kontrak kamu dengan majikan sampai dengan hari terakhir kamu kerja di majikan yang ini. Ngerti nggak? Kapan diajuinnya? 2 bulan hingga 4 bulan sebelum masa kontrak itu habis. Ya, jadi udah jelas ya guys ya. Teman-teman yang kontraknya habis itu boleh pindah. Oke, boleh pindah. Nah, mengenai teman-teman pasti nanya nih, kalau misalnya pasiennya meninggal gimana? Tunggu di konten berikutnya. Soalnya banyak banget pertanyaannya, banyak, gue bingung jawabnya guys. Satu-satu ya. Hari ini aku cuma mau ngasih tau kalian, boleh pindah majikan. Ya, boleh pindah majikan asal di kontrak majikan yang pertama sudah habis. Oke? Udah habis. Kapan diajukannya? 2 bulan hingga 4 bulan sebelum kontrak kamu habis, bilang sama agensi, saya sudah tidak mau kerja lagi di majikan ini. Saya mau pindah majikan. Oke, pindahnya ke pabrik. Nah, berlanjut ya guys ya. Untuk yang pasien meninggal, ntar kau jawabnya di kesempatan berikutnya ya. Kalau misalkan kalian punya gembel mobil kupret anjir. Dia langsung belok aja kayak jalanan punya bapaknya kali ini. Jangan-jangan dia pengen jalan tol kali ini. Hampir lo keserempet gua anjir. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, kan kalian ini kan ngajuin nih pindah ke pabrik nih. Ya kan, pindah ke pabrik nih, terus pasti kan ada pabrik yang mau ngerekrut, ada pabrik yang nggak mau ngerekrut. Tetap ada resikonya guys ya. Kalian begitu ngajuin mau berhenti, putus kontrak dari majikan ini, terus pindah ke pabrik, ada kemungkinan nggak dapat majikan loh, ada kemungkinannya. Resiko nggak dapat majikan juga ada. Nah, di saat itu ada dua jalur. Satu, mungkin karena kalian nggak dapat majikan yang pabrik,
ada kemungkinan majikan baru yang membutuhkan perawat di rumah tangga akan nyari kamu. Ada kemungkinan. Oke, ada kemungkinan. Nah, pada saat itu kamu bisa milih dua. Satu, aku terima kerjaannya. Atau yang kedua, kamu nggak mau. Tapi ingat ya, kalau sampai dengan 60 hari masa penungguan ya, masa penantian untuk di pitching ya dengan majikan ya, kalian tetap kalian tolak, pada akhirnya resikonya kamu harus pulang. Oke, resikonya harus pulang. Jadi gitu guys. Ya, jadi gitu. Ini kita lagi on the way mau ke gudangnya panci. Jadi termalam kalau misalnya kalian kepengen pengen pesen panci ya dari Neoflame dari Korea, ntar join ya di live-nya Ishera. Oke, live-nya Ishera. Karena hari ini ada gratisan ya, ada gratisan. Ntar nonton ya, jam setengah 8 malam. Oke. Jadi sekarang udah jelas ya. Makanya gue nggak bisa baca tulisan kalian ini. Sambil nyetir, sambil mikir, ngomongin ke kalian karena tadi gue langsung telepon ke kementerian, gue tanya soal proses pindah majikan ini. Gue langsung telepon, pengen tahu jawabannya sebenarnya itu apa. Kalau misalkan kalian kontraknya habis, boleh ngajuin pindah majikan ke sektor yang beda, pindah ke pabrik, itu bisa. Oke, itu bisa. Oke. Iya, paham. Jadi kalau batas waktunya nggak dapat pabrik, jadi terpaksa ambil PRT dulu biar aman. Betul. Itu pilihan yang bijaksana. Benar. Tapi kalau misalkan kalian udah milih dapat majikan yang di rumah tangga lagi, mau pindah ke pabrik, nggak bisa. Kecuali kontrak kerjanya putus, kontrak kerjanya habis. Oke guys ya. Oke. Yang ngeyel agensinya kok banyak berbelit-belit. Lah ya, kalau kamu memang udah nggak betah di majikan ini kan memang udah pasti putus kontrak. Ya kan? Putus kontrak, ngajuin pindah ke pabrik, ada pabrik yang mau, kamu terima. Kalau nggak mau, tunggu lagi. Siapa tahu ada pasien yang membutuhkan perawat rumah tangga. Begitu dia nyari kamu bilang iya, terima, udah pindah. Jadi aman. Oke, jadi aman. Karena kenapa? Kebijakan ini tujuannya untuk melindungi hak pekerja sama si calon majikan yang baru. Oke ya guys ya. Jadi aman ya. Udah ngerti caranya gimana untuk pindah majikan? Jawabannya adalah tunggu sampai kontrak kalian habis. Kapan diajukannya? 2 hingga 4 bulan sebelum kontrak kalian habis. Oke ya, jelas ya. Sekarang gue konsentrasi nyetir. Oke, nanti jam setengah 8 ada live panci di Facebooknya Ishera. Kalau misalkan kalian mau mencari alat masak dari Korea yang terbuat dari bahan itu bagus banget, lebih bagus dari Teflon, join nanti ya. Oke guys, pamit dulu, konsentrasi nyetir dulu ya. Semangat bekerja, sampai ketemu nanti ya. Bye.